Selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kebisingan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri sebagai ketua atas nama Cornelius Umbelen dan saya Asif Ahmadi Parilewat, Maria Nuraniska Prada, Dominika Salaferiksona, Wilhelmina Wilyabela. Selanjutnya kita langsung pada penjelasannya. Pada teman yang menjelaskan, saya persilakan. Definisi kebisingan. Yang pertama, kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu manusia. Berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Cap.Men/men.LH/11/1996, kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, termasuk ternak, satwa, dan sistem alam. Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah yang pertama, kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi luas atau steady state wide band noise, misalnya suara yang ditimbulkan oleh kipas angin. Yang kedua, kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit atau steady state narrow band noise, misalnya suara yang ditimbulkan oleh gergaji sirkuler dan katup gas. Yang ketiga, kebisingan terputus-putus atau intermittent, misalnya suara lalu lintas suara kapal terbang di lapangan udara. Yang keempat, kebisingan impulsif atau impact or impulsive noise, misalnya suara tembakan atau meriam. Yang kelima, kebisingan impulsif berulang, misalnya suara yang ditimbulkan oleh mesin tempat. C. Sumber kebisingan. Bunyi yang menimbulkan bising disebabkan oleh sumber yang bergetar. Getaran sumber suara mengganggu molekul-molekul udara di sekitar sehingga molekul-molekul ikut bergetar. Getaran sumber ini menyebabkan terjadinya gelombang rambatan energi mekanis dalam medium udara menurut pola rambatan longitudinal. Macam-macam sumber kebisingan yang merupakan dampak dari aktivitas berbagai proyek pembangunan dapat dibagi ke dalam 4 tipe pembangunan, yaitu 1. Sumber kebisingan dari tipe pembangunan pemukiman. 2. Sumber kebisingan dari tipe pembangunan gedung bukan untuk tempat tinggal tetap, misalnya untuk perkantoran, gedung umum, hotel, dan rumah. 3. Sumber kebisingan dari tipe pembangunan industri. 4. Sumber kebisingan dari tipe pekerjaan umum, misalnya jalan, saluran, induk air, selokan induk air, dan lainnya. Dilihat dari sifat sumber kebisingan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber kebisingan statis, misalnya pabrik, mesin, tape, dan lainnya. 2. Sumber kebisingan dinamis, misalnya mobil, pesawat terbang, dan kapal laut. Sedangkan sumber kebisingan yang dilihat dari bentuk sumber suara yang dikeluarkannya ada 2. 1. Sumber bising yang berbentuk sebagai suatu titik atau bola atau lingkaran. 2. Sumber bising yang berbentuk sebagai suatu garis, contohnya kebisingan yang timbul karena kendaraan-kendaraan yang bergerak di jalan. Berdasarkan letak sumber suaranya, kebisingan dibagi menjadi 1. Bising interior, merupakan bising yang berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga, atau mesin-mesin gedung yang antara lain disebabkan oleh radio, televisi, dan alat-alat musik. 2. Bising eksterior, bising yang dihasilkan oleh kendaraan transportasi darat, laut, maupun udara, dan alat-alat konstruksi. D. Intensitas kebisingan adalah arus energi persatuan luas yang dinyatakan dalam satuan dengan membandingkannya dengan kekuatan dasar
0,002 dyner atau cm², yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1000 Hz yang tepat dapat didengar oleh manusia normal. E. Kebisingan di jalan raya. Lalu lintas di jalan raya merupakan sumber utama kebisingan yang mengganggu sebagian masyarakat Nusa Tenggara. Penelitian membuktikan adanya korelasi positif antara tingkat kebisingan dan tingkat ketergangguan. F. Nilai ambang batas kebisingan. Batas maksimal tingkat kebisingan yang dibolehkan dibuangkan ke lingkungan dari usaha sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Setahun tingkat intensitas bunyi adalah decibel sound level, merupakan alat standar mengukur standar kebisingan. Y. Dampak kebisingan. Faktor yang dapat mempengaruhi kebisingan terhadap kesehatan yakni dapat menimbulkan gangguan pada indera pendengaran, antara lain trauma akustik, ketulian sementara. Trauma akustik merupakan gangguan pendengaran yang disebabkan pemaparan telinga akibat intensitas kebisingan yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-tiba. Respon masyarakat terhadap sumber bising antara lain: 1. Bagaimana variasi bising setiap waktu termasuk jenis bising. 2. Waktu terjadinya bising yaitu pada malam hari di permukiman akan mengganggu tidur. 3. Lokasi dari sumber bising. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas kebisingan jalan raya. Berdasarkan teknik pelaksanaannya, pengendalian bising dibedakan dalam 3 cara, yaitu 1. Sumber. Faktor yang mempengaruhi intensitas kebisingan jalan raya dilihat dari sumbernya, yaitu jumlah kendaraan bermotor. Kedua, media. Faktor yang dilihat dari media antara lain yaitu A. Jarak. Gelombang bunyi akan mengalami penurunan intensitas karena gesekan dalam udara dengan udara dalam perjalanannya. Oleh karena itu, semakin jauh jarak sumber kebisingan, maka akan semakin kecil intensitas kebisingan. B. Serapan udara. Udara mempunyai massa mengisi ruang kosong di udara yang bersuhu rendah lebih menyerap suara daripada udara bersuhu tinggi. Karena suhu rendah membuat udara menjadi lebih rapat sehingga gesekan terhadap gelombang bunyi akan lebih besar. C. Arah angin. Dapat mempengaruhi besarnya frekuensi bunyi yang akan diterima pendengar. Arah angin menuju pendengar akan mengakibatkan suara terdengar lebih keras. D. Jenis permukaan bumi. Permukaan bumi berupa tanah dan rumput merupakan baring yang sangat alami. E. Tingkat kerapatan tanaman. Tanaman penggerak pencernaan udara dan kebisingan adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau pemula yang mempengaruhi massa daun yang padat dan dapat menyerap pencernaan udara dari gas, emisi kendaraan, dan kebisingan. F. Jenis tanaman. Penelitian di IPB juga melihatkan tanaman bawang bumbu Cina memproduksi kebisingan lebih kecil daripada suka, walaupun tingkat kerapatan bumbu Cina daripada
daripada soka. Tingkat kerapatan bumbu jinak lebih tinggi daripada soka. Kemampuan tanaman memproduksi kebisingan diduga juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang memiliki perbedaan ketebalan dan kelenturan daun. Adanya gerakan dalam dan dapat menyebabkan perubahan posisi antara daun sehingga mempengaruhi ruang antar daun dan memungkinkan suara menembus ke belakang vegetasi. Hal tersebut diduga menyebabkan daun soka lebih tebal dan kaku, mampu memproduksi kebisingan lebih rendah daripada tanaman bambu Cina yang berdaun tipis dan lentur. 3. Penerima. Faktor yang mempengaruhi kebisingan jalan raya berdasarkan penerima kebisingan antara lain pemakaian alat peredam pada penerima kebisingan. Jika terdapat peredam pada penerima kebisingan telinga, maka intensitas yang diterima dapat dikurangi lebih kecil. Pengendalian ini dengan cara pemakaian airplay atau air move dan Holmer. I. Kerangka teori. Berdasarkan kerangka teori yang telah kami pelajari, intensitas kebisingan berdasarkan dari sumber jumlah kendaraan yang berdampak kebisingan terhadap kesehatan manusia. Penerimaan intensitas kebisingan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Suatu alat peredam. 2. Pemindahan penerimaan kebisingan yang berdampak pada media pengantar kebisingan, yaitu jarak, serapan udara, arah angin, jenis permukaan bumi, tingkat kerapatan tanah, dan jenis tanah. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih.